Apa itu jihad yang paling besar, kata Rasul? Kata para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad yang paling besar itulah adalah jihad hawa nafs. Berperang melawan hawa nafsu. Ya. Berperang melawan diri kita sendiri. Melawan keinginan kita yang cenderung akan negatif. Ya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita itu, ya misalnya subuh kayak gini, enak di rumah aja, ya. Sholatnya nanti aja, bahkan mungkin nggak sholat kan gitu kan, ya. Anak-anak, ya, lebih baik main HP, ya, dibanding baca Quran, ya, main game, ya, utang ke pinjol. Yang seharusnya itu adalah tadi, nafsu itu harus di-manage, dikelola dengan baik, didikte, dikuasai oleh kita, ya. Kita ini sudah melewati fase-fase, ya, di mana Allah itu, ya, mendidik kita, ya, terutama kalau di bulan Ramadan gitu, ya. Di bulan Ramadan itu sebenarnya kita itu ada dua hal yang penting gitu, ya, yang Allah ingin mengajarkan kita, melatih kita, ya. Pertama adalah rasa kasih sayang, ya. Yang kedua itu adalah manajemen pengelolaan hawa nafsu, ya. Nah, ini hal yang penting, ya, hal yang penting, ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang manajemen pengendalian hawa nafsu, ya. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang, ya. Perang yang terbesar itu adalah perang Badar, ya. Kenapa besar? Karena ketika itu kaum muslimin masih sangat minim sekali, ya. Jumlahnya itu sangat minim sekali, ya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai para sahabat, kita ini baru kembali, baru pulang dari jihad perang kecil, yaitu perang Badar, ya. Lalu para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah perang Badar itu adalah perang yang paling besar yang kita sangat minoritas sekali ketika itu? Kita hanya mempunyai pasukan 313 berbanding kaum kafir ketika itu adalah 1000 orang, ya. 313 atau 315 berbanding 1000, ya, 3 kali lipat. Tapi kenapa engkau menyebut ini adalah perang yang kecil, ya? Sahabat itu bertanya demikian, ya. Tapi alhamdulillah dalam perang itu kaum muslimin menang, ya, karena juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain, ya. Tapi ini dipertanyakan oleh para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad yang paling besar, kata Rasul? Kata para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad yang paling besar itu adalah jihad hawa nafs. Berperang melawan hawa nafsu.
Ya, berperang melawan diri kita sendiri, melawan keinginan kita yang cenderung akan negatif, kan gitu ya. Nah, dari sinilah sebenarnya ya, kata Imam Ghazali ya, yang menghalangi orang beriman itu ada 4 ya, menghalangi kedekatan orang yang beriman, orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga setan, yang keempat adalah hawa nafsu. 3 pertama itu adalah di luar kita ya. Kesenangan dunia itu di luar kita, kita bisa tahu ini, oh ini kesenangan dunia. Makhluk, anak kita, istri kita dan lain-lain itu adalah cobaan. Kita tahu itu eksternal kita, di luar kita. Syaitan juga demikian. Was-was ya, memberikan rasa was-was kepada kita. Itu kita tahu. Tapi yang susah itu adalah memerangi hawa nafsu itu, memerangi diri kita sendiri ya. Begitu banyak keinginan-keinginan kita yang keinginan itu ya menjerumuskan kita, kan gitu ya. Maka itu perlu kita mengetahui dulu ya, apa sih sebenarnya hawa nafsu itu ya. Secara bahasa, an-nafs itu diartikan dalam kamus Mahmud Yunus disebutkan bahwa an-nafs itu adalah roh, nyawa, tubuh diri seseorang, darah, niat orang dan kehendak, itu nafs. Adapun hawa sendiri berarti kehendak atau cinta sekali terhadap hal-hal yang buruk ya. Jadi hawa nafsu itu apa? Dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Ya. Kata Imam Ghazali, nafsu sebagai pusat marah dan syahwat pada manusia dan sebagai pangkal dari segala sifat tercela. Ya. Itu nafsu. Ya. Misalnya satu hari ya, suami ini kerja, kemudian udah kerja sampai sore, capek dan lain-lain ya. Kemudian datang ke rumah, istri lagi keluar ya. Seharusnya istri ada di rumah menyiapkan kopi atau apa dan lain-lain ya. Nah, itu langsung timbul ya. Kalau orang sudah capek, sudah banyak pikiran dan lain-lain ya, istri nggak ada di rumah, mungkin anak bikin berantakan rumah dan lain-lain, maka rasa amarah marah itu akan pasti timbul ya kan gitu. Nah ini yang demikian itu harus dikendalikan ya, harus dikendalikan. Jangan sampai ya amarah, syahwat dan lain-lain itu yang mengendalikan kita, yang mendikte kehidupan kita. Jangan sampai. Karena kalau dia mendikte kita dan mengendalikan kita, ya, misalnya suka marah-marah, tidak sabar dan lain-lain, ujub dan lain-lain, ya, itu adalah dorongan hawa nafsu. Ya, kalau kita suka marah itu, ya, anak juga nggak senang, istri juga nggak senang dan lain-lain kan gitu ya. Ya. Dalam pepatah Arab itu disebutkan awalul ghadabi jununun wa akhirun nadabun, ya kan? Awal dari marah itu adalah gila. Orang marah itu sudah nggak terkontrol dia, ya kan gitu. Wa akhirun nadamun, dan akhir dari kemarahan itu dia menyesal. Ya kebanyakan banyak berapa orang ya udah marah-marah dan lain-lain akhirnya menyesal. Ya, karena dengan marah itu mungkin membuat renggang dengan istrinya, dengan keluarga dan lain-lain. Ya, mungkin ucapan yang terucap itu adalah ucapan-ucapan yang kotor dan lain-lain. Ya,
ketika dia memahami, oh kok kenapa ini terjadi, ya. Karena ketika amarah itu hadir, maka segala sesuatu itu tidak terkontrol. Makanya disebut dengan junun. Junun itu adalah gila, ya, tidak terkontrol. Maka akhirnya akan menyesal, kan gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk nafsu yang harus kita hindari. Lanjut ya, bahwa hawa nafsu adalah musuh di dalam diri sendiri dan musuh paling kita cintai, ya. Musuh yang kita cintai, keinginan-keinginan kita, ya. Ya, misalnya ada azan subuh, ya, hujan, pikiran kita, keinginan kita enaknya tidur, ya kan? Enaknya tidur, nggak usah menghadiri majelis, ya kan? Itu kalau kita apa terdikte oleh hawa nafsu kita, ya, terdikte kalau hawa nafsu kita. Misalnya tadi berbuat baik dengan istri itu adalah hal yang baik, ya, ya. Tapi kan ada juga dorongan-dorongan keinginan kita untuk, ya, berbuat di luar itu, ya, yang buruk-buruk, ya. Maka itu harus kita lawan, ya kan gitu ya. Dalam pepatah Arab itu disebutkan, kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasam. Berapa banyak kenikmatan, ya, berapa banyak kenikmatan yang dinikmati seseorang menjadi pembunuh penikmatnya, ya, sedangkan penikmatnya tidak sadar bahwa di dalam lemak daging yang dimakannya terdapat racun yang mematikan, ya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita itu, ya, misalnya subuh kayak gini, enak di rumah aja, ya, sholatnya nanti aja, bahkan mungkin nggak sholat, kan gitu kan, ya. Anak-anak, ya, lebih baik main HP, ya, dibanding baca Quran, ya, main game, ya, utang ke pinjol, ya. Saya dua bulan kemarin waktu ketika Ramadan itu datang, ya, kebetulan kami di Basnas itu, ya. Jadi ada satu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu usahanya laundry, ya, usahanya laundry, ya, omsetnya itu puluhan juta di awal, ya. Tapi karena kebutuhan, apa istilahnya itu, manajemen kebutuhan dia itu tidak terbaik, gitu ya. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan yang testier, ya, bukan yang doruri, ya. Testier itu yang lebih kepada kehiburan, apa beli-beli apa dan lain-lainnya itu, ya, ya, mengikuti hawa nafsu dia, kan. Sehingga apa? Sehingga modalnya itu tidak berputar, ya. Ketika sudah banyak laundry yang di bawah itu sudah banyak laundry yang buka di counter-counter yang kita tunggu itu bisa ini dan lain-lain, ya, sehingga turun omsetnya, tapi utangnya ini tetap karena kebutuhan testiernya tadi, ya, beli apa, beli makanan yang enak dan lain-lain sih, sehingga apa? Sehingga bengkak, ya, utangnya bengkak, ya, pinjam ke 16 koperasi, ya, harian, tiap hari, ya. Ini banyak bapak-bapak dan ibu-ibu kita ketemu ini, ya, banyak itu, ya. Biasanya kalau pinjam satu koperasi ini, ya, kemudian dia nggak mampu, dia rekomendasikan kepada koperasi lain, ya. Jadi terbayar di sini, tapi dia utang lagi di koperasi. Begitu selanjutnya, ya. Bahkan, ya tadi, apa, kemudahan untuk pinjam online itu kan cuma hanya pakai KTP, ya,
sudah bisa pinjam 5 juta, 10 juta dan lain-lain ya gitu sekarang itu kan. Ya. Nah, ini hati-hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita tidak hati-hati, ini kita akan menjerat kita diri sendiri ya. Ya enak kita pinjam tadi ya. Keinginan kita terpenuhi, ingin beli ini, beli ini, beli itu, beli ini, terpenuhi. Ya. Tapi di akhirnya nanti menyesal. Pusing sendiri, ini sendiri dan lain-lain ya. Nah, maka itu jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai kita itu selalu memenuhi keinginan-keinginan yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk ya. Memang enak gitu ya. Kita pinjam itu enak, ya kan? Ya. Tapi di akhirnya tadi, berapa banyak kebaikan tadi yang disebutkan. Kam hasanal ladzatan lil mar'i, ya. Qatilatan, membunuh kita, menyusahkan kita. Karena apa? Karena kita didikte oleh hawa nafsu kita, keinginan kita, ya. Maka itu ya, kita harus memanage, mengelola hawa nafsu kita ya. Hawa nafsu itu nggak bisa diberantas semuanya Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Hawa nafsu itu kan juga ada yang baiknya kan. Nafsu misalnya makan, minum ya, kebutuhan keluarga, seksual dan lain, itu adalah alami ya. Ingin mendapatkan keuntungan dan lain-lain ya, itu alami ya. Satu saat Nabi Sulaiman itu ya melihat ke pasar. Kemudian dia lihatlah di pasar itu banyak yang hal-hal yang curang ya. Ada tipu-tipu, menipu ya, mengurangi timbangan ya, praktek goror. Goror itu tidak jelas. Tidak jelas itu ya, tidak jelas akadnya ya. Maksudnya gini. Tidak jelas itu kayak misalnya jual beli ijon. Jual beli ijon itu misalnya, ini praktek ini saya pernah temukan di Tumbit Melayu, Tumbit Dayak, Tumbit Melayu ya. Jadi ada pohon mangga ya kan, baru tumbuh perentilan itu buahnya ya. Itu sudah ditawar harga pokok satu pokok ini misalnya 2 juta. Nah, maksudnya goror itu adalah si pembeli sama si penjual itu tidak tahu berapa nanti hasilnya kan gitu. Bisa saja itu nanti hasilnya kurang dari 2 juta tadi misalnya. Karena mungkin dimakan kelelawar atau apa dan lain-lain ya. Atau bisa lebih dari itu. Ya. Maka itu dalam konsep Islam itu, dalam transaksi itu nggak boleh goror, nggak boleh, nggak jelas. Harus jelas. Ya. Nah, itu. Jadi dia temukan Nabi Sulaiman itu ada kecurangan-kecurangan di pasar, ya. Ada praktek riba, ada rekayasa, ya. Ada menimbun untuk mendapatkan keuntungan dan lain-lain, ya. Maka ketika itu Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditarik itu hawa nafsu itu, ya. Ditarik itu hawa nafsu itu. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditarik tuh hawa nafsu di pasar, ya. Kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang terjadi, ya? Selanjutnya hari kelanjutnya itu tidak ada lagi orang yang bertransaksi di pasar. Semuanya ke masjid, semuanya beribadah dan lain-lain, ya. Nah, ini juga menjadi problem, ya kan? Menjadi problem. Yang seharusnya itu adalah tadi, nafsu itu harus di-manage, dikelola dengan baik, didikte, dikuasai oleh kita. Ya. Dikuasai oleh kita, ya. Sifat-sifat yang buruk itu kan, itu kita harus hindari dan lain-lainnya. Nah, itu. Maka itu, ya, kalau Imam Ghazali dalam Ihya itu dia membagi hawa nafsu itu dalam 2 bagian, ya, nafsu buruk dan nafsu baik, ya. Nafsu buruk itu apa? Nafsu amarah. Inna nafsa la amarratun bisu, ya.
bahwa nafsu itu ya, nafsul amarah itu ya, yang pertama nafsu amarah itu adalah identik untuk membawa kita itu kepada hal-hal yang buruk ya. Amarah, nggak bersyukur ya, ujub ya, suka gibah ya, itu tuh hal-hal yang buruk ya kan ya. Nggak menerima orang ya, tetangganya maju dalam ekonomi dan lain-lain ya, itu tuh sifat manusia bapak-bapak dan ibu sekalian ya. Ya, kata dalam kitab Ihya itu disebutkan mahwal insan, apa itu manusia itu siapa sih? Man kana mahasinuhu masawiya ya, orangnya ini baik ya, tapi tetap aja dianggap buruk. Fakaifal masawiya kan gitu. Bagaimana lagi kalau dia itu berbuat buruk, pasti akan dipandang buruk kan gitu. Orang yang sudah berbuat baik itu aja dianggap oleh manusia itu akan buruk kan gitu ya. 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 Apalagi dia berbuat buruk kan gitu ya. Nah, maka itu ya. Nah, tadi ada nafsul amarah ya, yang buruk ini ya, yang mengajak kita kepada keburukan. Nafsul lawamah ya, nafsu lawamah ini sudah tunduk kepada Allah tapi masih suka bermaksiat ya. Kemudian nafsu mulhamah, nafsul mulhamah ini sudah taat, sudah tidak bermaksiat tapi masih ada sifat-sifat yang kotor, ujub masih ada ya, takabur masih ada, suka gibah masih ada, tidak bersyukur masih ada, pelit masih ada sifat ini ya. Nah, yang nafsu yang baik itu adalah mutmainnah ya. Nafsu ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Kalau kita mau masuk surga itu kita harus jadikan hawa nafsu kita itu tunduk menjadi hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita mau masuk surga ya kita harus tundukkan keinginan kita, hawa nafsu kita ini, diri kita itu harus menjadi hamba. Kalau hamba itu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Kalau Allah melarang kita tidak kerjakan. Itu yang disebut dengan hamba. Ya kan? Nah, ya nafsu yang baik itu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah ya. Ini nafsu-nafsu ini ya. Maka itu nasihat Imam Ghazali tentang hawa nafsu ya. Ini adalah pilihan kita ya. Kalau kita ingin bahagia ya, maka kita harus memilih ya. Kalau kita ingin sengsara ya, ini juga atas dasar pilihan kita ya kan gitu ya. Apa kata Imam Ghazali? As-sa'adatu kullaha fi ayyamlika ar-rajul nafsah was-saqawatu an tamlikahu nafsah. Kebahagiaan adalah ketika manusia mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya ya. Kalau kita mau bahagia, kita harus mendikte, mengendalikan nafsu kita ya. Keinginan-keinginan kita yang buruk itu kita kendalikan. Marah ya, sifat marah, kikir, ujub dan lain-lain itu kita hindari itu kan. Nah, maka dalam pepatah Arab disebutkan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'ah wa in tabtimhu yanfatim ya. Nafsu layaknya itu seperti bayi, jika engkau membiarkannya niscaya dia akan tetap menyusu sampai besar, namun jika disafih niscaya dia berhenti menyusu ya. Jadi kalau nafsu itu selalu kita apa istilahnya, kita ayomi ya, ya kita pelihara dengan baik ya, ya selamanya kita itu demikian ya. Misalnya subuh ya kan, subuh kita sukanya tidur dan lain-lain, nggak sholat subuh dan lain-lain. Selamanya kalau kita tidak menentang itu, tidak kita stop, maka selama hidup kita itu akan demikian ya. Bapak-bapak misalnya suka marah
ya kan? Kalau marah terus, tidak pernah menyetop untuk tidak melakukan marah, ya, maka selamanya itu akan menjadi kebiasaan kita. Ya. Makanya tadi di sini diibaratkan seperti anak bayi. Ya. Kalau anak bayi itu, ya, disusuin terus, nggak pernah dipisahkan, ya kan? Ya dipisahkan, ya biasanya setelah 2 tahun itu kan dipisahkan, ya. Ya dengan cara apa saja kan gitu, ya. Kasih minyak angin dan apa dan lain-lain, ya. Ya banyak caranya itu ya, ibu-ibu itu saya. Hingga anak itu nangis begitu-begitu ya. Ya. Memang harus demikian, harus dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan selamanya dia demikian. Saya punya teman itu ya, sampai kelas berapa SD gitu ya, itu dia masih menyusu pada ibunya. Karena apa? Ibunya tidak, apa istilahnya itu, tidak tega untuk memisahkannya. Ya. Nafsu itu harus dipisahkan demikian. Kalau tidak dia akan selalu demikian. Ya. Nah ini kalau ibu-ibu misalnya kan sifatnya misalnya suka ini ya, mengomeli suami misalnya kan, ya. Kalau nggak di stop itu, kita nggak dikte itu ya, selamanya demikian kan gitu ya. Ya. Ustadz tahu ya, Ustadz juga punya istri. Sama juga kan gitu ya. Ya. Memang agak nanti kita akan bahas lah tentang ini ya, tentang berkaitan tentang istri dan lain-lain itu ya. Di pertemuan yang lain ya. Memang susah mudah ya. Ya. Karena ini hal yang ini ya, gitu ya. Nah, untuk itu makanya dalam hal ini Imam Ghazali itu memberikan beberapa metode atau cara untuk memanage hawa nafsu kita itu. Ya. Pertama apa? Kata Imam Ghazali, menjaga kebutuhan biologis. Ya, makan, minum, ya, nikah, seksual itu harus dijaga dengan baik. Ya, jangan sampai kurang, jangan sampai juga berlebihan. Ya, berkaitan tentang makan harus dijaga makan. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau makan itu ya ketika lapar, tapi stop sebelum kenyang. Ya, itu ternyata dalam hal ini itu menjadi salah satu manajemen pengendalian hal biologis ini, bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya, maksiat itu karena hawa nafsu. Ya, orang berbuat maksiat, zina, apa dan lain-lain itu karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu alat pembakarnya adalah makanan. Kok makanan? Ya kalau kita kenyang, ya kan, itu ada energi. Ya. Bagaimana orang mau berzina kemudian dia nggak punya energi, nggak ada ini dan lain-lain, ya kan? Maka yang mengendalikan itu adalah makanan. Ya. Orang yang ya misalnya anak-anak ini kan, kita nggak ngontrol tuh HP-nya dan lain-lain itu ya. Kan dia dalam keadaan kenyang ketika dia melihat hal-hal yang buruk itu. Ya. Makanya bapak-bapak ibu sekalian ini harus dijaga nih anak-anak kita itu ya, dari HP itu ya. Kadang dia mojok sendiri, ketawa-tawa sendiri dan lain-lain ya. Kadang apa dan lain-lain itu harus dicek itu Bapak Ibu sekalian ya. Jangan-jangan dia melihat hal-hal yang buruk ya. Jangan-jangan dia melihat hal yang buruk ya. Dan kita juga harus demikian juga, harus menjaga diri kita itu ya. Ya. Nah, itu ya. Kenapa kata Aisyah itu ya? Kata Aisyah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, bid'ah yang pertama kali itu adalah kenyang. Ya. Bid'ah yang pertama kali itu kenyang. Ya. Karena kalau orang kenyang itu, kata Aisyah, itu mudah sekali tertarik dengan hal yang duniawi. Ya, hal yang duniawi. Maka itu ya, kata Rasulullah SAW, kita kendalikan itu makan tadi ya.
Jadi makan ketika kita lapar, sebelum kenyang itu kita stop. Ini adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bagaimana? Yaitu riyadhah, mensucikan hati, melatih hati kita ini dengan hal-hal yang baik. Syukur, ya, suka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun itu yang kita terima itu kita harus syukuri. Ya. Tidak ujub, tidak sombong dan lain-lain, ya, merasa benar sendiri dan lain-lain, itu adalah sifat yang buruk. Maka kita harus sucikan demikian, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang telah membersihkan jiwanya dari hawa nafsu yang buruk tadi. Wa qad khaba man dassaha, dan hinalah orang yang mengotori jiwanya itu dengan nafsu nafsu-amarahnya tadi, ya. Maka kita harus sucikan sifat-sifat yang buruk, ngomong yang kotor dan lain-lain itu harus hindari. Kalau nggak ini, ya udah kita diam aja, fal yasmut. Kalau nggak ada omongan yang kita manfaat, ya kata Rasulullah SAW, fal yasmut, diam itu lebih baik, ya. Yang selanjutnya adalah saum, ya. Saum itu apa? Al imsak anil akal wasyarab, ya. Jadi menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan itu, ya. Dan puasa ini adalah juga wija itu perisai, ya. Jadi kalau kita ingin menangkal hawa nafsu kita dari hal-hal yang buruk tadi, maka banyak-banyaklah puasa, ya. Puasa Senin Kemis, ya kalau kita sanggup, ya. Puasa Bid 13, 14, 15, ya. Nah, silahkan puasa Daud, silahkan, ya. Itu untuk menahan diri dari hawa nafsu kita, ya. Yang selanjutnya adalah khauf dan roja. Jadi diri kita itu harus kita tanamkan rasa takut, sifat takut dan roja, pengharapan kepada Allah, ya. Maksudnya hawa nafsu itu kita kendalikan rasa takut. Takut apa? Takut kalau kita itu bermaksiat, nanti di akhirat Allah akan mengadab kita dan masukkan kita ke neraka Allah, ya. Itu rasa sikap takut. Adapun sikap roja, pengharapan itu juga harus ditimbulkan. Kalau kita buat baik, ya tadi yang disebutkan, apa tadi surat tadi, ya, orang yang timbangannya itu berat, maka dia akan masuk hidupnya hidupnya rodiyah, ya, puas dia dan dimasukkan surga. Tapi kalau dia timbangannya tadi khafat, ya, ringan, maka dia akan masuk neraka hawiyah, kan gitu, ya. Nah itu harus kita tumbuhkan. Ketika kita berbuat baik, maka insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita dijadikan orang yang bertakwa, dan kemudian kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu cara mengendalikannya. Yang terakhir adalah perbanyak zikrullah, ya. Banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dimanapun kita itu harus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kantor, di rumah dan lain-lain, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ketika di kantor ada orang yang mau datang kepada kita memberikan uang misalnya untuk sogokan dan lain-lain, ketika kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan menolaknya, ya. Ketika kita sendiri di kamar melihat misalnya, ya, biduan dangdut misalnya, kan gitu, ya, yang ini dan lain, tapi kita ingat kepada Allah, maka kita tidak akan melakukannya itu, ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan seorang penzina itu akan melakukan zina ketika dia itu beriman kepada Allah Subhanahu, ingat kepada Allah Subhanahu. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan seorang itu mencuri, ya, ketika dia itu ingat dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika kita marah, ya, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasal kita tidak akan marah, kan gitu, ya. Kita bisa kendalikan itu.
Ya kebanyakan tadi ya. Tadi kita lupa kadang ya. Lupa bahwa kita ini diawasi dan dinilai dan ditulis kebaikan kita dan keburukan kita ya. Untuk itu maka kita harus banyak-banyak berzikir ya, baik itu secara lisan ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan lain-lain ya, banyak zikir-zikir ya. Sembari kita juga mengingat bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempunyai sifat Sami'un Basir. Dia mendengar apa-apa yang kita ucapkan dan dia melihat apa-apa yang kita kerjakan. Ya. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan karena ini juga sudah jam 6 ya, mungkin lewat ini ya. Jadi untuk memanage pengendalian hawa nafsu tadi ada beberapa langkah, yaitu kita menjaga kebutuhan biologis kita tadi, riyadhah mensucikan hati kita dengan menghilangkan sifat-sifat buruk kita, kikir, bakhil, ujub dan lain-lain, perbanyak puasa ya, tumbuhkan sikap takut dan sikap berharap pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada ya. Insya Allah dengan itu ya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan buruk dari diri kita bisa mengendalikan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kekuatan untuk dapat mendikte dan mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kehidupan kita ini dijauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang banyak ya, diluaskan rezeki kita, dengan rezeki itu kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al nafsana nafsan tayyibatan mutmainnatan ta'iyatan hafizatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik wa takhshaka haqqa khashyatik wa la hawla wa la quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله.